akan menyoroti undang-undang lalu lintas itu dari perspektif hukum pidana. Jadi kalau dalam ilmu hukum pidana, undang-undang lalu lintas itu termasuk bagian dari administratif penal law. Ya. Artinya apa? Artinya bidang hukum itu ada aspek hukum administrasi dan juga ada aspek hukum pidananya. Nah, administratif penal law itu normanya sebetulnya lebih banyak pada norma administrasi, tetapi kemudian menggunakan sanksi pidana gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, muncul wacana di dalam masyarakat ya, yang melihat bahwa selama ini penegakan hukum lalu lintas itu melalui hukum pidana itu dipandang tidak banyak memberikan manfaat. Ada pendapat seperti itu. Maka apakah tidak sebaiknya sanksinya itu digeser atau dikombinasikan dengan hukum administrasi gitu ya. Nah, dalam konteks ini ya, saya melihat bahwa hukum itu adalah sebagai simbol peradaban. Nah, hukum sebagai simbol peradaban itu, maka hukum itu juga harus bisa berfungsi sebagai alat atau sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat untuk tertib di dalam berlalu lintas. Nah, kalau kemudian kondisi lalu lintas itu kita kaitkan dengan korban kecelakaan lalu lintas, maka ternyata di Indonesia korban kecelakaan lalu lintas itu mempunyai statistik korban yang sangat tinggi ya. Sebelum tahun 2019 ya, jadi ketika awal Undang-Undang nomor 22 tahun 2008 itu dibuat, itu korban itu bisa mencapai 30 ribuan itu setiap tahun. Nah, kemudian ketika ada rekayasa dengan cara kendaraan roda 2 harus menyalakan lampu pada siang hari, itu kemudian makin lama makin menurun ya. Tentu saja ini juga karena rekayasa berlalu lintas itu sendiri, tetapi juga ada variabel yang lain. Saya kira bahwa kemudian pihak penegak hukum itu juga mulai sedikit demi sedikit meningkatkan kinerjanya dalam rangka mengatur lalu lintas itu, sehingga korban laka lantas itu makin lama makin menurun. Tetapi kendati demikian, itu juga ternyata tahun 2019 itu tercatat masih 23.000 lebih yang meninggal. Nah, artinya apa? Kalau dalam satu tahun itu terjadi 23.000 lebih ya korban meninggal dunia, itu crime clock-nya rata-rata setiap jamnya itu di Indonesia itu ada 3-4 orang yang meninggal dunia ya di jalan gitu ya, di jalan. Nah, saya kira ini malah justru lebih tinggi daripada korban corona di Indonesia gitu ya. Nah, itu artinya apa? Bahwa disiplin berlalu lintas itu masih tetap harus dibina, masih tetap harus diawasi ya, supaya kemudian undang-undang lalu lintas itu ya lama kelamaan bisa membentuk perilaku masyarakat. Nah, dengan terbentuknya perilaku masyarakat itu, maka lama kelamaan nanti ya dalam berlalu lintas itu menjadi bagian dari budaya. Itulah yang kemudian saya katakan tadi bahwa hukum itu sebagai
simbol peradaban dari masyarakat. Nah, dengan adanya tujuan-tujuan yang mulia tadi, maka menurut saya selaku orang yang berkecimpung di dalam hukum pidana, saya kira masih tetap penting untuk mempertahankan sanksi dalam undang-undang lalu lintas itu menggunakan sanksi pidana. Hanya kemudian yang perlu dijaga adalah dalam penegakan hukum pidana itu harus profesional, ya, karena ya hukum pidana sendiri ya itu juga berpotensi untuk disalahgunakan. Hukum itu akan berhasil menjadi simbol dari peradaban manusia kalau kemudian hukum itu juga ditegakkan dan dilaksanakan secara konsisten, secara baik, dan aparat penegak hukum itu juga itu sendiri ya itu mengerti tujuan daripada hukum itu, ya, bahwa hukum itu sebagai rekayasa masyarakat, dan di situ juga ada fungsi mendidik. Saya kira untuk pilihan apakah kita akan kemudian beralih pada sanksi administrasi atau sanksi pidana, ya, saya sendiri cenderung untuk masih tetap mempertahankan sanksi hukum pidana gitu. Nah, nanti kalau masyarakatnya itu sudah betul-betul tertib, ya, budaya berlalu lintas itu sudah terbentuk, ya mungkin ya sanksi administrasi itu bisa saja itu kemudian untuk menggantikan itu, tetapi memang itu harus didukung oleh budaya dan perilaku masyarakat. Jadi kalau kita mau merevisi undang-undang lalu lintas, maka saya pikir undang-undang lalu lintas itu sebagai bagian dari untuk membentuk budaya masyarakat ini juga menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan.